Dan salah satu karomahnya Abuya yang sekarang saya akui dan saya sampaikan kepada antum semuanya, saya ini salah satu termasuk yang menjadi karomahnya Abuya. Kenapa demikian? Begini ceritanya. Abuya Hasan itu ketika sudah divonis, beliau mengidap jantung koroner yang divonis sudah tidak boleh pergi jauh-jauh. Pada saat itulah beliau itu punya inisiatif untuk memulangkan Abuya Zain cepat-cepat sebelum waktunya, karena belajar di Abuya itu harus 10 tahun, Abuya Zain baru 7 tahun. Sehingga kemudian Abuya sebagai murid nggak berani dia itu berbicara langsung, nggak berani, tapi yang dilakukannya itu menulis surat. Sampai sekarang masih ada suratnya itu, dari saking sopan satunya kepada guru. Dan diantara disampaikan yang kemudian mengikat dan mengambil hati Abuya Said Muhammad Maliki, beliau katakan begini, Abuya, saya ingin dan berharap engkau memulangkan Zain untuk ke Indonesia untuk supaya menggantikan kedudukanku, dan keperluanku kepada Zain seperti keperluan Musa daripada Harun. Itu kata-kata yang indah sehingga diingat terus oleh Abuya. Di saat itulah kemudian Abuya setelah itu, walaupun pada waktu itu karena dia tidak menampakkan membolehkan, dia pura-pura nggak perhatian kepada Abuya gitu loh, nggak dihawil. Jadi datang nggak ditoleh sama sekali karena minta izin. Paling tak seneng Abuya kalau datang wali murid mau minta izin, itu nggak senang gitu. Tapi Abuya Hasan sabar aja. Subhanallah. Kemudian tiba-tiba Abuya Hasan dipanggil, lalu dikatakan begini, ya Hasan, saya akan pulangkan Zaini. Habib Zain panggil Zaini, ada segaf hagak, wahada Zain hagi. Abuya selalu bilang begitu kepada Abuya Hasan. Akhirnya katanya Abuya, bisyarat, dengan syarat segaf harus pulang dulu, harus tunjukkan kepada Anas huruf nihai, baru nanti Anas pulangkan Zaini. Nah, itu sampai sekarang saya tidak tahu apa hikmahnya, kenapa saya disuruh pulang dulu sebelum Abuya Zain. Karena alhamdulillah ketika saya pulang ternyata saya dapat 9 bulan saja dari hidupnya Abuya sebelum wafat, dan Abuya Zain cuma dapat 6 bulan. Jadi 3 bulan setelah saya pulang Abuya Zain menyusul. Nah, jadi setelah 6 bulan Abuya Zain pulang, Habib Hasan meninggal dunia. Subhanallah. Di saat itulah kemudian Abuya itu memanggil saya sambil membuka tangannya lebar-lebar begini. Saya pikir mau meluk saya kan. Ya buka juga lebar tangan-tangan, saya mendekat. Begitu mendekat, kepala saya dipegang, lalu digigitnya. Sampai sekarang bekas gigitnya masih ada. Ya, ini bekas gigitannya Abuya. Itu giginya itu sampai ke gigi saya, krek, bunyi. Darahnya banyak keluar. Kalau sudah berdarah ketawa dia. Nah, kalau sudah senang sama orang begitu. Nah, jadi kayak mau dapat hal panas gitu loh. Nah, jadi supaya ngurangi panasnya begitu. Jadi jangan salahkan, ini ada sesuatu yang diberikan oleh beliau, itu ada rahasia di balik itu. Akhirnya Pak, waktu saya melihat darah banyak begitu, saya bilang sama Abuya Hasan, jahit aja Bi, karena udah darah banyak terus gigi lubang sampai ke dalam gitu. Katanya Abuya Hasan, tidak, gak usah jahit, nanti tutup sendiri, sembuh sendiri. Itu Abuya Hasan, Abuya itu gigit kamu itu mau ngasih sir sama kamu, supaya kamu nanti jadi seorang khotib, jadi ahli pidato. Subhanallah. Jadi diantara saudara-saudara saya yang ahli pidato karena doanya Abuya, karena gigitannya Abuya di sini. Jadi ini sir diantara karomahnya Abuya. Nah, jadi ini salah satunya. Saya tidak maksa, tapi dipaksa sama Abuya, digigit berdarah baru. Nah, jadi seorang wali itu begitu caranya. Kalau mau keluar karomah itu seperti itu caranya. Jadi harus paksa. Subhanallah, keluar Said Alwi Al-Maliki. Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki keluar daripada Said Alwi Al-Maliki yang tidak jauh daripada ilmu. Begitu lahir, didikannya Said Alwi Al-Maliki istiqomah terkait dengan ilmu, akhlak, kemuliaan dan sebagainya, sehingga sampai Abuya ini banyak orang yang mengatakan kalau kita mau lihat Nabi Muhammad, lihat daripada Abuya. Dari segi ketampanannya luar biasa, coba lihat, indah, melihat wajahnya itu luar biasa, melihat imamahnya. Bahkan ada yang mengatakan kalau pengen lihat bagaimana Nabi SAW menggunakan imamah, seperti imamah Abuya Said Muhammad Maliki, seperti itu imamahnya Nabi SAW, seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW begitu mencintainya, sehingga apa, kalau semua ada sesuatu yang terjadi, maka keputusan itu nggak langsung diambil sendiri oleh Abuya Maliki, tapi apa, langsung dapat dari isyarat Nabi SAW. Diantaranya melalui murid-muridnya. Tidak ada salah satu muridnya namanya Kiai Taifur yang ada di
Jawa Tengah itu Ketover itu adalah salah satu di antara muridnya yang sering bermimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau waktunya anak-anak belajar itu, yang lainnya suruh belajar, kalau dia itu lagi ada maksud, ada tujuan, maka Ketover nggak boleh hadir pelajaran, suruh tidur aja. Tapi kalau bangun nggak mimpi Rasulullah, dipukul dia. Nah, itu Abuya. Nah, jadi subhanallah, Abuya ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Akhlaknya yang paling utama yang harus kita tiru untuk kita para dai, para doa. Jangan kita merendahkan ilmu. Jangan kena kita merendahkan ilmu. Ilmu itu ya'lu walau ila ilmu yang ada kita ini milik siapa tahu. Selalu beliau katakan, itu miliknya Nabi Muhammad. Sekarang ini lagi nitip di tempat kamu. Hormati. Siapapun di antara kita yang merendahkan ilmu itu, maka Allah akan merendahkan dia. Dan siapapun yang memuliakan ilmu itu, Allah akan memuliakannya. Karena ilmu itu adalah miliknya Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah beliau itu selalu, kalau beli apa-apa itu nggak mau yang murah. Kenapa? Beliau katakan, setiap orang yang punya ilmu berarti dia itu harus memposisikan dirinya seperti posisi sumber ilmu, yaitu Nabi kita Muhammad. Sehingga kami, Abuya Zain, dan kami diajarkan oleh Abuya langsung untuk mengajarkan membeli segala sesuatu itu li izzatil ilmi. Kalau sudah kita membeli sesuatu li izzatil ilmi, maka sesuatu yang kita miliki itu bukan menjadi dunia akan menguji kita, tapi bahkan dunia yang akan membantu kita untuk mendapatkan akhirat.